Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Opi Patel Muparia dengan NIM 1910111200 Dan juga saya Indah Febrianti dengan NIM 19101120131. Kami akan mempresentasikan mengenai struktur pasar dalam ekonomi syariah dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang akan kita bahas yaitu struktur pasar dalam ekonomi syariah. Struktur pasar yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya. Misalnya, seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam teori ekonomi, struktur pasar itu dibedakan menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antara penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Terkadang ada pasar yang jumlah penjualnya sedikit, bahkan ada yang jumlah penjualnya hanya satu, dan bisa juga kebalikannya. Selanjutnya, pasar tidak sempurna dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada pasar monopoli atau ihtikar. Adalah suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan seorang monopolis adalah sebagai penentu harga atau price maker. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau yang tidak ada persaingannya tidaklah dilarang dalam Islam, akan tetapi dia tidak boleh melakukan ihtikar, karena ihtikar adalah mengambil suatu keuntungan di atas keuntungan yang normal, yang dengan cara menjual sedikit jumlah suatu barang agar mendapatkan harga yang tinggi. Kedua, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikannya dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual. Yang pertama, menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya, dan yang kedua, menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya. Selanjutnya, ketiga ada monopolistik. Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual dalam pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkret, namun dalam muamalah terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip dengan monopoli, yaitu al-ihtikar. Al-ihtikar merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun atau pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Ada tiga macam bentuk monopoli yang terjadi dalam pasar. Yang pertama ada natural monopoli, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu. Yang kedua ada monopoli by struggle, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Dan yang ketiga ada monopoli by decree, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan monopoli dan ihtikar. Persamaan yaitu sebagai berikut. 1. Monopoli dan ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga. 2. Pelaku monopoli dan ihtikar sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasar atau tidak. 3. Monopoli dan ihtikar dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat.
4. Monopoli dan iktikar merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan, iktikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar, namun masyarakat menengah dengan modal ala kadarnya pun bisa melakukannya. 2. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah. Sedangkan, iktikar di mana dan kapanpun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan. 3. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam iktikar kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Selanjutnya, kriteria al-iktikar dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya. Berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama 1 tahun. 2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. 3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut. 2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda. Yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pada dasarnya Islam tidak melarang monopoli secara mutlak, apalagi yang melakukan monopoli adalah negara. Namun, pandangan Islam berhati-hati terhadap mekanisme penentuan harga di dalam monopoli, yang cenderung berpotensi menghasilkan kerugian bagi konsumen, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Artinya bahwa monopoli jika diasumsikan sebagai al-iktikar dengan pengertian pelangkaan barang terhadap barang produksi kebutuhan utama masyarakat dengan menaikkan harga ketika permintaan meningkat, maka hal ini adalah diharamkan. 2. Dengan ungkapan yang sangat sederhana bahwa Islam pada dasarnya tidak mempermasalahkan apakah suatu perusahaan monopolis atau oligopolis, sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal. Namun, Islam secara jelas melarang iktikar atau penimbunan, yaitu mengambil keuntungan di atas normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dalam perdagangan Islam, harga harus mencerminkan keadilan baik dari posisi produsen maupun konsumen. Jika para produsen monopolis dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri tanpa adanya kontrol masyarakat dan lembaga pemerintah, besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil, sebab sangat terbuka peluang untuk melakukan monopolistic rent. 3. Itulah sebabnya Islam melarang keras al-iktikar dan bahkan menyamakan dengan monopoli, sebab iktikar merupakan perbuatan monopolistik rent, sehingga dapat diasumsikan bahwa praktik monopoli kurang mendapat simpati dalam Islam karena hal ini sangat rentan mempermainkan harga barang sehingga dapat merugikan konsumen.